Shalom, selamat datang Jemaat City Blessing. Sesaat lagi kita akan beribadah online. Namun sebelumnya, mari kita simak pengumuman dalam sepekan. Minggu depan kita masih akan beribadah online di channel yang sama. Jemaat sekalian, mari ambil waktu sejenak untuk memberikan persembahan di rumah Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening bank gereja. Informasi nomor rekening ada di WhatsApp gereja. Pastor Yosip mengajak setiap jemaat untuk dapat berdoa bersama lewat aplikasi Zoom atau doa bersama secara pertemuan online. Sebelum beribadah, mari perhatikan dua hal berikut. Yang pertama, marilah beribadah dengan fokus dengan tidak melakukan kegiatan lain, karena Allah hadir di tengah-tengah kita. Mari menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, ajaklah keluarga Anda di rumah atau bagikan link ibadah online ini agar keluarga Anda dimanapun dapat beribadah online bersama. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Salam Jemaat City Blessing. Pagi ini mari kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan kita, meninggikan dan mengagungkan namanya. Saat ini mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Atas penyertaan-Mu sampai saat ini kami boleh bernafas. Kami boleh memuji menyenangkan Engkau. Itu sebuah anugerah yang luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Dan saat ini kami menyembah, memuji, menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami percaya Kau tahu setiap hati kami, kerinduan kami, Tuhan. Untuk menyenangkan, meninggikan nama-Mu saja, Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu, Tuhan, kami siap memuji, menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Doa
kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sama-sama katakan, aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kasih-Mu sungguh besar bagi kami. Shalom, puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali di akhir bulan ini, bulan November, saudaraku. Tema masih advance, kita lanjut sampai nanti Desember ini selesai. Di tengah-tengah pandemi, kita boleh tetap semangat di dalam Tuhan dan tetap senantiasa punya pengharapan di dalam Dia. Judulnya adalah Maturity in Giving, saudaraku, kedewasaan dalam memberi. Kita akan melihat bersama untuk ayat ini karena memberi ini penting. Kenapa? Karena Tuhan sendiri adalah Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberikan contoh bagaimana Tuhan itu memberi, saudara. Dan Daniel 3 ayat 28, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja
dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Jadi saudaraku, dari bacaan ini kita paham, kita mengerti bahwa ketika hidupnya Sadrak, Mesak, dan Abednego itu diserahkan kepada Tuhan, diberikan kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Kalau Tuhan masih punya rencana dan agenda untuk kehidupan ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka apapun yang akan ditimpakan kepada tiga orang ini, Tuhan yang turun dan ikut ambil bagian dan mengamankan hamba-hambanya. Puji Tuhan, saudara. Nah, kita lihat dulu untuk pendahuluan, kita akan melihat gambaran dari kitab Daniel ini, saudara, supaya nanti pada waktu kita lanjut, kita punya gambaran dan konsep yang utuh begitu. Ya, isi kitab Daniel adalah panduan riwayat hidup sejarah dan nubuat, saudaraku. Bentuk tulisannya adalah sastra apokalips, yang artinya bahwa berita nubuatannya menyingkapkan pernyataan Allah. Itu arti apokalips, saudaraku. Nah, inilah yang dimaksud dengan pernyataan Allah. Yang pertama, melalui berbagai-bagai penglihatan, mimpi, dan lambang. Yang kedua, untuk memberikan semangat kepada umat Allah pada masa krisis dalam sejarah. Jadi memberikan semangat. Yang ketiga, untuk membayangkan pengharapan Israel mengenai kemenangan akhir kerajaan Allah dan kebenarannya di bumi. Saudaraku bisa lihat tentunya untuk hal ini, untuk pendahuluan di dalam kitab Wahyu. Saudaraku bisa cek dan bisa lihat. Dampak dari sikap Daniel. Dampak dari sikap Daniel. Daniel dalam hidupnya tidak berorientasi terhadap dirinya sendiri. Namun dia juga memikirkan ketiga saudara sebangsanya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa perwujudan dari pernyataan dari poin yang pertama ini, saudara? Penghargaan yang diincar oleh banyak orang. Orang bercita-cita untuk mendapatkan simpati raja, lalu mendapatkan kedudukan di pemerintahan. Dan ketika Daniel mendapatkan itu, maka yang pertama bukan untuk dirinya sendiri. Itu diberikan kepada ketiga saudaranya, saudaraku. Selanjutnya, apa yang dilakukan Daniel ini merupakan contoh sikap yang berdampak luar biasa. Mengapa begitu? Karena memberi ruang bagi Tuhan untuk melakukan bagiannya. Ada bagian yang dilakukan oleh hambanya atau manusia, ada bagian yang dilakukan oleh Tuhan. Makanya ini dampak dari sikap Daniel yang dia tidak semata-mata untuk memperoleh kedudukan, tetapi ketika diserahkan kepada dia, dia pun serahkan kepada saudaranya yang lain. Jadi ada beberapa sikap, saudaraku, yang kita catat di sini. Daniel itu yang pertama mempunyai sikap murah hati, generosity, saudaraku. Kemurahan itu ada di dalam dirinya. Daniel 2 ayat 48, lalu raja memuliakan Daniel. Dianugerahi nyalah dengan banyak pemberian yang besar. Dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Karena ketika raja mendapatkan pernyataan, tidak ada yang bisa mengartikan secara tepat. Daniel tampil, dimunculkan oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, dan menjelaskan semua arti. Dan karena itu, Daniel mendapatkan anugerah dan pemberian yang besar dari Raja Babel.
Daniel 2 ayat 49, atas permintaan Daniel. Saya ulangi saudaraku, atas permintaan Daniel. Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Jadi dia bukan tipikal yang ambisius untuk menjadi penguasa, menjadi pemimpin, tetapi dia menjadi bagian dari alatnya Tuhan, dipakai Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, nilai yang kedua dari Daniel, dari sikap Daniel tadi adalah faithfulness, saudaraku, kesetiaan. Kesetiaan. Pada tanggal 15, saudara, kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Daud, kalau saudara masih ingat, tentang faith. Yang pertama faithfulness juga, kesetiaan. Kalau saudara masih ingat, ya. Daniel 3 ayat 12. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Jadi jabatan yang diberikan itu menimbulkan iri hati dari para orang-orang yang ada di kerajaan itu, di kerajaan Babel itu, saudaraku. Mereka mengincar jabatan itu. Lalu mereka berupaya sedemikian rupa mencari celah untuk menjatuhkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Maka yang menyampaikan kepada raja ini adalah orang-orang yang datang. Ternyata juga orang-orang Yahudi sendiri. Orang-orang Yahudi yang adalah sebenarnya juga saudara-saudara atau sebangsa dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel 3:13, sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja. Saudaraku tahu di minggu pertama bulan November apa yang dilakukan oleh anak sulung tentang marah, saudaraku. Tentang marah itu dalam bahasa asli, di dalam bahasa Yunaninya mengandung 3 arti: terprovokasi, kemudian panas hati, dan jengkel. Maka kemarahan itu bisa membahayakan bagi orang yang marah. Raja ini mengalami itu, Raja Nebukadnezar. Pasal 3 ayat 14, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Mereka menjawab, saudaraku. Dan saya langsung ke ayat 16-nya. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberikan jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Wah, kira-kira kalau saudara jadi rajanya, bawahan saudara begini gimana nih saudara? Apa reaksi saudara? Reaksi Raja Nebukadnezar, saudaraku, saudara pasti sudah bisa menduganya. Ayat 19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tadinya dia pikir siapa tahu ini infonya salah gitu ya. Ternyata benar, saudaraku. Selanjutkan bacaannya, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Saudaraku, panas 100 derajat aja kalau kena kulit kita bisa melepuh. Kira-kira kalau dibuat 7 kali ya 700 derajat ya, kalau misalnya 100 derajat awalnya saudara ya. Tapi ini mungkin bisa lebih panas lagi lah. Ayat 20, kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya,
dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Wow, apa yang terjadi saudara dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ayat 22, karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa. Tadi dikatakan 7 kali, di sini dikatakan luar biasa. Berarti ini menggambarkan kemarahan seorang, panas hati, saudaraku ya, jengkel gitu ya. Sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Loh, Sadrak, Mesak, Abednego-nya kemana dong? Yang mengangkat saja mati, saudaraku. Orang-orang kuat. Orangnya gak masuk api pasti kan, tapi mereka mati karena tersambar dengan api yang dipanaskan dengan luar biasa itu. Ayat 23, sebelum ayat 23 begini saudaraku, gambarannya. Kalau kita ingin mencelakakan orang, hati-hati saudaraku, jangan-jangan kita sendiri yang celaka. Ini kan gambarannya jelas. Tadi orang-orang yang kuat ingin mencelakakan Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka sendiri yang mati. Dan apa yang terjadi? Ayat 23, tapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Dengan terikat, saudara. Nah, di poin ini saya mau kasih istilah begini, saudaraku. Ada shifting, pergeseran. Bahasa Inggrisnya shifting, saudaraku, pergeseran. Daniel 3:26, lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego itu dari perapian itu. Oh, rupanya dia tidak mati. Mereka tidak mati, saudaraku. Bahkan Nebukadnezar itu melihat di perapian itu bukan 3 orang, ada 4 orang. Dan 1 orang itu menurut penglihatan Nebukadnezar dibahasakan oleh dia seperti putra dewa. Bahasanya begitu, saudara. Artinya ada 1 oknum yang bersama-sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apakah itu Tuhan sendiri atau malaikatnya? Tapi yang jelas hadirat Tuhan ada di tempat itu, saudara, untuk menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ayat 38, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Hati Nebukadnezar terjamah oleh situasi dan kondisi ini. Ayat 29, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Oh haleluya, saudaraku. Ternyata apa yang menimpa Sadrak, Mesak, Abednego malah menjadi pujian dan sembah bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, di tengah-tengah pandemi seperti ini, jangan saudara berpikir dengan situasi keadaanmu yang kalau saudaraku mengalami situasi yang tidak nyaman, tetapi lihat, Tuhan sedang merendah, Tuhan sedang membuat sesuatu dalam kehidupanmu, saudaraku, untuk namanya dimuliakan dan ditinggikan. Poin yang ketiga, self-control, penguasaan diri. Daniel 3 ayat 30, lalu raja memberikan kedudukan tinggi
kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Bukannya dia mati, bukannya dia pulang tinggal nama, tapi sebaliknya justru Allah meninggikan dia untuk wilayah Babel. Coba kita bandingkan dengan suratan Paulus di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudaraku, apa maksud dari ayat ini? Penguasaan diri kita dalam segala hal itu ternyata penting. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa memakai kita dan memakai pengaruh Tuhan lewat kita untuk memberitakan kabar baik, saudara. Itu yang disebut dengan self control atau penguasaan diri. Kita masuk di dalam renungan, saudara. Kisah 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, Daniel memberikan kedudukan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego juga memberikan hidupnya kepada Tuhan. Karena dia memberikan kepada Tuhan, Tuhan yang meninggikan dia. Ingat saudaraku, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Apa yang bisa kita terapkan, aplikasikan? Apakah kita bersedia mengalami proses pendewasaan dalam hal memberi, saudaraku? Karena ketika kita sendiri sedang membutuhkan, tapi ada waktu-waktu Tuhan memerintahkan kepada kita untuk memberi. Respon kita mengikuti perintah itu atau kita tidak mengikuti? Ya, bagi Tuhan sih nothing tulus, saudaraku. Tetapi ada sesuatu yang sebenarnya Tuhan akan berikan kepada kita yang jauh lebih besar ketika kita menuruti perintahnya. Puji Tuhan, kita sampai kepada aplikasi, saudara. Kesimpulan maksud saya, 2 Korintus 8 ayat yang pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudaraku, hambanya Theo dan hambanya Audris pernah mengajarkan tentang perkara ini. Ya, di dalam kesulitan. Waktu itu hambanya Theo berbicara tentang bagaimana untuk mempunyai sikap seorang yang bertanggung jawab, dan hambanya Audris mengajarkan tentang bagaimana mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi selagi dicobai dengan berat, dengan berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Oh, haleluya. Yang ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Wow, ini luar biasa, saudara. Melampaui kemampuan mereka. Yang keempat, dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi kesimpulannya, memberi adalah kasih karunia untuk mengambil bagian. Ulangi, memberi adalah kasih karunia untuk mengambil bagian. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih, kami mau dewasa di dalam memberi Tuhan. Dan kami belajar firman-Mu hari ini, mulai dari Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego,
dan mereka memberikan hidupnya. Dan ternyata Tuhan, ketika hal memberi ini menjadi bagian dari kehidupan kami, maka Tuhan, Engkau melakukan jauh melebihi apa yang bisa kami pikirkan. Berkati firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, lipat gandakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, mari buka hatimu dan angkat tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Bapa mengasihi saudara dan mengarahkan dan menyinari saudara dengan kasih karunia dan memberikan damai sejahtera. Diberkati ketika engkau masuk, diberkati ketika engkau keluar. Diberkati apapun yang kau usahakan. Diberkati studimu, berkati rumah tanggamu, buah kandunganmu diberkati Tuhan. Tangan kanan Tuhan membawa engkau masuk di dalam kemenangan demi kemenangan. Tuhan mengangkat engkau naik menjadi kepala dan bukan ekor, engkau akan naik terus dan tidak pernah turun. Saudaraku yang kasih, terimalah berkat anugerah Bapa bersama dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.